Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat Rumah Kebun Organik, di depan saya ini sudah ada kulit telur dari limbah rumah tangga harian ya. Jadi ini kita bisa memanfaatkan sebagai pupuk yang bagus untuk tanaman kita. Salah satu fungsinya adalah penguat batang. Ini biasanya saya gunakan di kebun saya di pekarangan ini untuk skala rumah tangga ya. Kalau skala luas mungkin beda ceritanya. Tapi kalau untuk di kebun pekarangan kita bisa gunakan ini sebagai salah satu alternatif pupuk ya, daripada kita membeli pupuk yang lain ya, yang merek-merek yang lain. Seperti apa caranya? Sangat mudah sekali. Yang pertama ya dikumpulkan pastinya kulit telurnya, setelah itu nanti dijemur. Setelah dijemur nanti bisa ditumbuk menggunakan lesung kalau ada atau ulekan. Nah, yang hari ini saya akan menggunakan blender. Ya, kita akan masukkan kulit telurnya. Kita akan coba blender. Bapak Ibu, ini tidak sedang demo masak ya. Ya, hasilnya cukup halus ya. Saya akan coba ambil. Berasap. Ini. Jadi ini dia cangkang telur yang sudah kita blender halus. Jadi pupuk serbuk yang kita siap gunakan untuk tanaman kita. Sebelum kita gunakan, saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu sahabat Rumah Kebun Organik kandungan yang ada di dalam cangkang telur ini. Menurut penelitian dari ORI tahun 2011, cangkang kulit telur ini mengandung 98,2% kalsium karbonat, 0,9% magnesium, 0,9% fosfor, dan membran cangkang terdiri dari 69,2% protein, 2,7% lemak, 1,5% air, dan 27,2% abu. Ya, ini kandungan-kandungan yang ada di dalam cangkang kulit telur ini. Itu kenapa saya katakan tadi beberapa tulisan yang saya baca juga mengatakan itu 90%. Nah, ini penelitian ini mengatakan 98%. Nah, kalsium itu bermanfaat untuk ya menguatkan batang ya, batang tanaman ya. Ini juga bagus untuk tanaman yang sedang dalam fase generatif untuk bunga dan buah. Ya, beberapa manfaatnya saya juga sudah pernah jelaskan, yaitu sebagai wadah semai ya. Bapak Ibu, kita bisa menggunakan cangkang kulit telur itu sebagai wadah semai. Tentunya jangan dihancurkan ya, masih utuh. Terus sebagai pengganti kapur dolomit ya, dolomit pertanian untuk menaikkan pH tanah yang cenderung asam itu bisa dinaikkan sampai ke netral. Tetapi memang kalau ada yang bertanya, kalau untuk lahan yang luas bagaimana Pak? Pemakaiannya mungkin untuk lahan 1 hektar mungkin bisa berton-ton ya untuk kulit telur yang diperlukan. Tapi ini saya jelaskan untuk skala rumah tangga ya. Kalau mau digunakan juga di lahan yang luas bisa, tapi kebutuhan materialnya cukup besar. Seperti itu. Nah, itu salah satu yang membuat organik tidak terlalu diminati karena kebutuhan material yang
perlukan itu cukup besar. Cara pengaplikasiannya atau penggunaannya juga cukup mudah ya. Kalau ini kita mau gunakan sebagai pengendali sekaligus pengendali hama, kita bisa taburkan di bagian atas media tanam kita ya, di sekitaran media tanam ini seperti ini. Jadi kalau siput nanti akan lewat, dia akan melewati pecahan-pecahan ini dan akan nempel di dagingnya ya. Karena siput kan nggak punya kaki, dia akan merambat, jadi nempel, dia akan menggeliat dan bisa kemungkinan mati sepertinya. Yang berikutnya bisa juga kita gali sedikit ya, gali sedikit lahannya seperti ini, kita gali dan taburkan seperti ini. Seberapa banyak ya, kalau diperkirakan itu sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan per pohonnya. Ini pohon kalinya saya taburin ini supaya karena usianya tua atau lama, jadi supaya batangnya lebih kuat ya. Karena saya masih perlu menggunakan penopang, daunnya banyak dan takutnya kena angin jadi patah, supaya dia lebih kuat pegangannya. Nah, kira-kira itu informasi yang saya dapat sampaikan terkait manfaat dari limbah kulit telur sebagai pupuk alternatif bagi kebun atau tanaman kita. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen dan nikmati, yang pasti bahagia. Bye-bye.